Berarti sebelum ada apa-apa, Allah telah menciptakan kalian, merencanakan kalau kalian akan hidup di dunia ini dan kemudian kalian akan sekolah di sini. Itu masih kodok. Sebenarnya wildan ya di situ contohnya. Wildan sama Allah direncanakan akan sekolah di MTS Nurul Quran. Ini masih rencana. Kemudian ternyata lambat laun tahun kemudian wildan beneran sekolah di MTS. Ya, ini namanya qadar karena pasti sudah di sini. Pastian Allah ditakdirkan untuk di sini. Itu namanya qada dan qadar. Di sini kamu apa belum? Qada dan qadar. Yakin? Nanti ada pertanyaan loh ya. Pastian. Terus ini yang A, yang B. Cepetan apa enggak? Cepetan apa enggak? Kewajiban kita beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya dimulai, beriman itu apa? Hah? Beriman itu apa? Masa cowok ada yang tahu beriman itu apa? Cewek? Keyakinan. Nah, yakin. Yakin atau percaya? Percaya. Kita yakin percaya atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Seperti contoh, langsung ya, beriman kepada qada dan qadar, tahu kita harus yakin sama qada dan qadar. Seperti contoh, atau dibaca dulu ayatnya. Gimana? Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala man lam yarḍa atasnya, maka baiknya ia mencari Tuhannya sendiri. Dimaksudkan seperti apa? Contoh saja, si A, dia ditakdirkan oleh Allah di kemudian hari tidak mempunyai uang. Kemudian dia marah-marah, ya Allah, kenapa saya kok tidak Engkau berikan rezeki? Saya Allah berkata seperti ini, jika Engkau tidak menerima takdir yang aku putuskan, maka carilah Tuhanmu sendiri. Seperti itu contohnya. Paham? Ayat seperti itu ya contohnya. Berarti ininya, dalam ayat ini kita sudah ditakdirkan tapi kita tidak bisa menerima. Kita marah-marah sama Allah. Allah kemudian berkata, ya sudah, carilah Tuhan selain aku. Seperti itu. Paham? Atau dihafalkan sekalian ayatnya? Kemudian ayat yang kedua dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam catatan yang telah kami beberkan sebelum kami menciptakan sesungguhnya hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Seperti contoh yang sekarang lagi trending, Jombang banjir. Itu sudah ditentukan sama Allah di Lauhul Mahfuz. Kota ini akan terkena banjir. Terus apa lagi yang lagi trending sekarang? Bencana-bencana yang terjadi. Covid malah kita sudah berapa tahun ini? 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Ya itu rencana sudah Allah. Bencana yang telah Allah rencanakan dari kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Cuma kitanya saja yang harus bersabar dan ikhlas menerimanya. Paham dari situ contoh-contohnya? Ayat pertama paham contohnya? Ayat kedua Mbak? Yang lagi trending ya. Bencana-bencana yang lagi trending sekarang. Oke? Bukti dan adanya contoh qada dan qadar ini yang C. Yang C kita bersama-sama melafazkan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in
Biar di luar kepala atau udah di luar kepala ya? Langsung ke C. Oh, kasih aja salah satunya. Kasih yang pendek-pendek saja ya. Tapi ini dihafalin nanti, yang mau maju nanti ya. Saya pilih yang pendek saja. Makulah syar'in indahu binyakut daun. Mas dihafalin ya Mas. Nanti ada pertanyaan. Oke, yang D. A, B, C, D udah ya? A, B, C udah? Paham? Beneran atau kecepatan? Bilang aja kalau kecepatan. Beneran. Iya. Yang mana? Yang A. Oh, yang A belum. Kita nanti yang ini. Sekarang yang D, peristiwa terjadinya. Untuk yang bab kedua, pertemuan kedua saja. Kita hari ini satu pertemuan satu bab, ya. Oke. Peristiwa yang berhubungan dengan kode dan kodar. Tadi sudah kita sebutkan yang lagi trending sekarang, bencana-bencana dan sesuatu yang tidak diterima oleh kita, semuanya kita nggak punya uang itu tadi. Yang pertama. Langsung saja untuk memperjelas pemahaman tentang kode dan kodar, kita dapat mencermati sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Yang pertama 40 hari bentuk nutfah. Apa nutfah? Nutfah apa nutfah? Mas, apa nutfah? Masa nggak tahu? Kalian lo dilahirkan dari nutfah. Apa itu? Nutfah. Kalian dilahirkan dari nutfah nggak tahu? Ada nanti itu. Nutfah itu campuran dari mani dan sperma. Yang kedua, 40 hari dalam bentuk kemudian 40 hari segumpal darah. Kemudian 40 harinya lagi daging. Kemudian sudah Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh nggak langsung jadi, meniupkan ruh. Dan ketika Allah memutus untuk meniupkan ruh, di situ turunlah 4 ketetapan dalam kita. Ketetapan apa saja? Tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Rizki. Ayo yang laki-laki enggak aja. Enggak lihat itu di LKS-nya. Rizki. Terus amal perbuatan. apa? Jalan hidup. Amal perbuatannya. Amal, rizki, ajal, Amal perbuatannya. Jalan hidupnya. Loh? Sengsara dan duka. Paham dari sini kan? Ibu? Yang kita bisa dengar, Allah telah menetapkan kita yang pertama rezeki, dua bukan ini jodoh, kematian. Ya kan? Kita tahunya 3 itu kan? Iya kan? Ya kan Mas? Kita pembuatan. Sampai tahunya jodoh kali ini. Ternyata Allah telah menetapkan 4 rezeki, ajal, amal dan sengsara. Nanti pembagian ini ada lagi. Bisa dipaham kan ya? Cukup ya? Nanti paham kan? Wah, insyaallah. Maksudnya kalau nggak anu catat aja. Gak usah lihat saya. Lihat ini sama catat. Itu biar kalian nggak ngeh nanti kalau ditanya, ya.
dan terkodar dengan ikhtiar. Ini nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Bentar, takdir mu'allaq itu apa Mas? Semuanya yang tahu angkat tangan. Takdir mu'allaq, masa kalau semua cewek jadi nggak ada yang jawab. Berarti bisa dirubah. Dicatat. Bisa dirubah dengan ikhtiar. Contoh, ayo dicatat. Ini ada dua mu'allaq. Biasanya kita salah paham antara mu'allaq dan mubrom. Contoh saja. Sesuatu yang bisa dilakukan dengan ikhtiar. Kayak semuanya, kita emang ditakdirkan awalnya miskin. Tapi kalau kita berusaha terus untuk mencari nafkah, bekerja keras, kita kan menjadi kaya. Berarti kan kita sudah bisa merubah takdir kita, ya kan? Yang awalnya miskin menjadi kaya. Ini contohnya. Simpel saja contohnya, miskin menjadi kaya. Ini dengan usaha tapinya. Paham? Apa kecepatan, Mbak? Baca misalnya kecepatan ini. Yang kedua, takdir mubrom. Kalau takdir mu'allaq bisa dirubah, berarti takdir mubrom tidak bisa dirubah. Pintar. Tidak bisa dirubah. Meskipun kita berusaha, kita sekuat tenaga ingin merubah itu semua, tidak bisa. Seperti contoh apa? Yang tidak kematian. Yes, benar banget. Mati. Sekuat apapun semuanya kita ya. Kita mau keluar, tapi kita takut nanti kita kecelakaan, nanti kita mati. Kita nanti keluar, ada yang merampok kita, menculik kita. Dan jadinya kita diam terus di rumah, di kamar. Ya nggak mungkin, tetap saja nanti kalau kamu mati, ya mati. Kalau kamu di sini, mati di situ. Gak ada kalau kalian sembunyi, bu itu di bawah kasur, bu kamu diam di rumah. Tetap saja kamu bakal mati. Kalau Allah mentakdirkan kamu mati hari ini, ya mati hari ini. Entah itu matinya kecelakaan, entah itu kamu matinya pas duduk kayak gini, ya mati. Udah paham? Insyaallah. Ayatnya baca bersama takdir mu'allaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah apa? Yang bilang coba dilapatkan. Coba dilapatkan yang sudah tadi bilang. Ayo. Ayo Mbak, Mas. Ayo yang jawab bersama. Bantar yang keras. Ayo 1, 2, 3. Udah apa Mas? Satu doa. Kalian bimbing setoran aja udah hafal kok satu doaan. Berapa nanti dapat 3 ayat? Masa ini satu ayat nggak hafal? Kenapa enggak? Oke, yang tadi mubrom hafal semua yang cewek. Coba dilakukan bersama yang cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah apa enggak? Sedikit loh, mas-masnya tuh panjang tadi. Coba ditutup. Bismillah bersama. Karena apa kalian kok nggak bisa langsung dihafal? Karena kalian asal bunyi, nggak dipikir dari hati, nggak dirasakan. Nah, beda dengan kalian pas bikin setoran ya kan?
Itu saya pernah merasakan seperti itu soalnya. Coba diulang lagi Mbak, pelan-pelan diresapi. Biar kalian bisa satu dodoan terbiasa baca ayat langsung hafal. Coba pelan-pelan saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bisa nggak? Nggak bisa nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Oke. Terus ini yang harus kalian catat, benar-benar kalian catat, Mas. Benar-benar kalian catat. Dari kejelasan semua, keempat yang tadi ini kelihatan Mas. Yang empat tadi ini, rezeki adalah amal sengsara. Keempat ini ketetapan dari Allah. Tapi dari salah satu ini tidak bisa Diubah. yakni Ajal. ajar. Benar. Catat. Empat ketetapan dari Allah bisa kita ganti, tapi yang satu tidak bisa. Paham? Coba gimana bahasa kalian? Empat bisa dirubah kecuali satu, yaitu ajar. Gimana bahasanya? Allah menuliskan empat ketetapan pada makhluknya, yakni rezeki, ajal, jodoh, dan amal. Allah menuliskan empat ketetapan pada makhluknya. Kalau nggak anu dicatat, biar nggak bingung, nggak pakai bahasa Jawa sendiri. Allah menuliskan empat ketetapan pada makhluknya, yakni rezeki, ajal, jodoh, dan amal. Sudah Mas? Sampai nggak usah cengeng-cengeng, udah apa belum? Sambut. Beneran santun. Sudah Mbak? Belum? Allah telah menetapkan empat pada makhluknya, rezeki, amal, jodoh, dan ajal. Dari empat itu, yakni tiga yang bisa dirubah. Kalau pakai bahasa saya bulat ya. Tapi paham kan? Biar cowoknya masih 3G mereka. Iya nggak? 3G nggak? 5G. Tiga yang bisa dirubah yakni tiga rezeki, amal, sementara. Dan satu yang tidak bisa dirubah yakni Ajal. Berapa belum Mas? Kok nggak yakin kalau nggak di kan? Nggak ada tulisannya kosong. Ini malah kosong. Lumayan. Ini tambah Kosong. Lumayan. enggak ini kapan ini? Nulis. Enggak ini lumayan. Ini tambah nggak ada. Ini lumayan. Lumayan. Cuma ini malah di belakang di depan Miss. Saya agak kalian dikit mahal. Jadi aku nggak ada tenaga. Udah paham Pak? Kalau saya perempuan yakin pasti nyatet. Oke, langsung. Paham apa enggak? Ada yang ditanyakan dulu? Cepetan lah Mas. Masa saya ulang dari awal lagi? Kita. Oke, yang E. Ini udah paham kan? Saya itu. Oke, jadi kita balik ke ini ya. Ini 40 hari tambah 40 tambah 40 berapa? Totalnya 102. 120. Selama 120 hari. Kemudian 120 hari, satu bulan berapa? 3 bulan. Dibagi 30. Hasilnya 4 bulan. Selama 4 bulan ini. Kemudian dalam 4 bulan kita ditiupkan ruhnya.
kemudian kita dikasihkan kata-kata kecuali satu nanti yang tidak bisa dirubah. Paham kan ini pembagiannya? Pak, apa kecepatan? Betul kan? 40 tambah 40 tambah 40 120. 1 bulannya ada berapa? 30. 120 dibagi 30 4. Berarti 1 bulan. Ya. Sisanya itu kayak nasib gitu. Ya. Nanti kita nasib kita baik apa buruk. Oke, lanjut ya. Tanya nanti ada yang maju. Ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, bersyukur. Mas Samir udah bersyukur apa belum, Mas? Bersyukur. Saestu? Saestu. Kalestu. Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang pertama, bersyukur. Dan Bersabar. kalian bisa bersabar? Insya Allah. Saestu? Insya Saya belum bisa. Allah. Susah ya? Siapa yang bisa tadi bilang bersabar? Hebat sampean, Mas. Saya lah jarang lihat orang yang bisa bersabar. Bersyukur dan bersabar. Seperti contoh. Kan kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin ini sama seperti tadi contoh dengan artinya itu kan tentang musibah ya kan. Terus yang kedua apa? Yang ketiga optimis. Belajar apa bekerja? Seperti contoh. Ada yang tahu kasih contohnya? Simpel aja nggak apa-apa. Sehari-hari kita gak usah takut. Apa? Seperti contoh kita aja. Kita kan tidak tahu nanti ke depannya kita akan dikasih kaya atau dikasih miskin, ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Kita kaya, tapi besoknya miskin nggak ada yang tahu. Kita miskin, besoknya kaya nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita tidak tahu dikasih kaya atau miskin, tetapi di saat itu kita terus berusaha optimis untuk bekerja. Iya, tahu nggak sih? Berarti intinya antara kaya dan miskin kan ya? Kaya dan miskin. Tetap meskipun kaya tetap kita bekerja kok. Miskin kita tetap bekerja, optimis. Kecuali orang yang malas. Iya nggak kan? Tuh. Yang keempat, Ketenangan jiwa. ketenangan jiwa. Mas, ketenangan jiwa. Kalau kalian gimana menggambarkannya? Masih bucin kata-kata gombal ke pacarnya? Untuk tenang? Nggak seperti itu. Contoh saja si B. Si B sudah berusaha sekuat tenaga belajar untuk besok ujian untuk nilai yang bagus. Ternyata Nilainya tidak memuaskan. tidak memuaskan. Dia marah. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa mendapatkan nilai bagus? Sedangkan saya semalam belajar dengan sungguh-sungguh sampai saya tidak tidur. Tapi Allah berkata lain. Kemudian ketika dia marah, dia ingat, astagfirullahaladzim, dia menentukan jiwa dia. Saya tidak boleh seperti itu. Mungkin saya kurang. Mungkin Allah sudah merencanakan untuk hari ini belum bisa. Jadi selanjutnya bisa. Gimana, paham? Insyaallah. Contohnya dicatat apa enggak atau kalian bikin sendiri? Kalau saya belajar, mending saya kasih contohnya. Ditulis biar kita nggak ngawang gimana ya nanti nolonginnya. Karena apa? Kalian nggak tahu contohnya seperti apa gitu kalau saya. Nggak, terserah kalau kalian tidak bisa menerima. Jadi pakai bahasa yang gaul aja ya. Ini memang kenyataan. Tetapi ingat atas apa yang terjadi. Sudah. Ada yang terakhir apa? Memperkuat tawakal kepada Allah. Memperkuat tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah.
berserah diri, pasrah kan intinya, pasrah. Kita pasrah, kita udah berusaha mencari rezeki, tapi hasilnya segini, tetap kita soalnya kita udah ikhtiar kepada Allah. Udah, terakhir kan itu. Buat mungkin ada yang pertanyaan atau maju aja satu aja, cukup satu aja. Ayo, satu aja sampai nggak apa-apa wes. Jelaskan kotor dan kotor saja. Ayo, cepat. Terserah majunya nggak apa-apa. Ayo, biar nggak ngabisin waktu. Ayo. Ayo, apa saya aja yang nunjuk atau kasih pertanyaan? Pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan nggak sekarang. Ke depan. Yaudah, mungkin dari sini cukup sekian. Tapi ingat, pertemuan kedua saya masih tetap pertanyakan ini. Atau kasih contoh apa kemarin bersyukur, apa kemarin sombong. Tetap saya kasih pertanyaan untuk kalian satu-satu mas. Kalau bisa saya bisa satu-satu semuanya mas habis nih cowoknya. Saya mau ngetes kalian nyatat apa tidak tentang contoh-contoh. Soalnya apa? Contoh biasanya disepelekan sama anak-anak. Ya enggak? Dia merasa bisa. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa kalian simpan dulu. Pertemuan kedua nanti kita bahas lagi. Insya Allah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga minggu kedepannya kita bisa bertemu lagi. Dan semoga kalian bisa paham. Gak hanya mendengarkan tapi diamalkan dan dipahami. Ya. Cukup sekian. Wassalam.